Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rija Maulana dengan nomor induk mahasiswa 230313052. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hasil analisis saya pada UMKM Anisatoy yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin kita langsung saja. Di sini ada profil UMKM Anisatoy. Yang Anisatoy ini merupakan adalah usaha mikro kecil ya, yang menengah yang bergerak di bidang produksi boneka kain dan yaitu boneka handmade. Dan toko ini sudah berdiri lumayan lama, sejak tahun 1992, yang dikelola secara perseorangan oleh Bapak Uyan Mulyana. Dan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Anisatoy memperkerjakan sebanyak 12 orang pegawai, yang dimana dengan sistem kerja penuh waktu dan memiliki mes di tempatnya. Nah, toko ini tuh berlokasi di Jalan Sayati Hilir RT 1 RW 8, yang lebih tepatnya di Kampung Boneka, yang dimana di situ banyak sekali para pengrajin boneka kain, karena kawasan tersebut adalah kawasan sentra industri boneka dengan pemukiman yang penduduk serta akses jalan utama. Dan fasilitas usaha ini meliputi toko fisik permanen, rumah produksi, area produksi, dan area penyimpanan bahan baku dan produk jadi, serta area pengemasan juga. Nah, di sini sistem kerja di Anisatoy itu menggunakan sistem full time ya, dengan proses produksi yang masih dilakukan secara manual. Dan produksi yang dihasilkan juga berupa boneka umum dan boneka custom sesuai permintaan konsumen. Contohnya boneka custom tuh kayak ada konsumen yang ingin membuat maskot untuk sebuah perusahaannya. Nah, kita bisa menerima permintaan tersebut dengan masuknya kepada boneka custom. Nah, dan target pasarnya untuk toko Anisatoy sendiri itu meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera juga. Nah, profil UMKM ini ya, dalam aspek legalitas, Anisatoy juga udah legal secara secara negara ya, karena telah memiliki NIB dan SNI untuk produk-produknya juga. Nah, UMKM ini memiliki peran yang strategis ya dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menyerap tenaga kerja dan mengembangkan industri kreatif. Industri boneka memiliki peluang pasar yang besar, namun dihadapkan pada persaingan yang ketat. Anisatoy juga sebagai UMKM yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun tetap menghadapi berbagai risiko usaha yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usahanya. Nah, dengan permasalahan utama Anisatoy meliputi risiko operasional, persaingan harga, keterbatasan pemasaran digital, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum terstandarisasi. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko usaha Anisatoy, menganalisis risiko tersebut berdasarkan ISO 31000, serta menyusun strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan kondisi UMKM. Nah, kita menggunakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usahanya. Baik, lanjut. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Anisatoy menghadapi 6 kategori risiko utama, yaitu risiko operasional, risiko pasar, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, risiko pemasaran, dan risiko hukum. Nah, baik, di sini kita ada tabel bahwa risiko operasional ya, yang menjadi risiko paling dominan karena proses produksi yang bersifat manual dan berbasis pesanan custom.
Jadi resiko yang sering terjadi itu meliputi kesalahan produksi, keterlambatan pesanan, kualitas produksi tidak konsisten, serta bercampurnya area produksi dan penyimpanan. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat risiko-risiko dan penyebabnya dengan tingkat risikonya. Nah, lanjut di sini ada risiko sumber daya manusia. Nah, risiko SDM ini muncul akibat belum adanya standar operasional, prosedur yang tertulis gitu. Jadi perbedaan keterampilan pegawai juga beda-beda, dan itu menjadi risiko tersendiri karena kondisi ini menyebabkan pegawai kurang memahami dari detail pesanan custom dan meningkatkan potensi human error. Nah, di sini tuh ada beberapa risikonya karena kurang paham pesanan custom, ada human error, ada konflik internal dan ketergantungan tenaga ahli. Nah, di sini ketergantungan tenaga ahli itu karena kita tidak tahu bahwa pegawai itu kan berbeda, memiliki keahlian-keahliannya yang masing-masing. Lalu di sini ada risiko pasar. Nah, yang dimana risiko pasar ini muncul akibat tingginya persaingan di sentra industri boneka, yang dimana yang saya tahu bahwa sentral industri boneka di Bandung itu tuh ada kurang lebih ada 3 tempat industrinya tuh. Ada yang pertama di sini yaitu di Anisatoy yang bertepatnya ada di Sayati. Lalu yang kedua ada di Holis yang dekat Cigondewa. Nah, lalu yang ketiga itu di sentral industri yang ada di Sukamulya. Begitu. Nah, dengan persaingan ketat dan banyak sentra boneka juga, lalu ada perang harga karena harga kompetitor itu pasti ingin lebih murah namun tetap memiliki keuntungan. Lalu ada produk yang serupa, konsumen sensitif harga. Lanjut, di sini ada risiko pemasaran yang disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan media digital dan marketplace. Karena di sini masih menggunakan metode tradisional lah bisa kita sebut. Nah, kurangnya tuh di sini media digitalnya tuh tidak ada dan tidak ada marketplace untuk penjualan online maupun di platform e-commerce lainnya juga. Nah, jadi untuk risiko pemasaran itu lebih ke belum adanya media digital. Nah, lalu ada resiko keuangan yang berkaitan dengan tekanan penurunan margin keuntungan akibat persaingan harga, arus kas yang tidak stabil serta keterbatasan modal usaha. Nah, di sini tuh resikonya tuh karena margin keuntungan tuh bisa menurun karena persaingan harga dengan orang lain juga. Nah, lalu ada arus kas yang tidak stabil karena pesanan yang cenderung fluktuatif dan tidak konsisten juga pesanannya kan. Nah, di sini dengan modal terbatas karena ini juga usaha mandiri dan masih UMKM. Nah, untuk risiko hukum sendiri, risiko hukum ini tergolong rendah karena hingga sedang karena Anisatoy juga udah memiliki NIB dan produk juga berlabel SNI. Namun risiko dapat muncul apabila standar kualitas produk tidak dijaga secara konsisten. Karena yang sudah kita tahu bahwa kita mendapatkan produk label SNI itu kita kan mengasihkan produk kita untuk dites, diuji coba oleh pemerintah. Nah, kalau kita tidak konsisten, nah itu risiko ke kitanya dan akan merusak label SNI kita dengan hukumnya. Begitu. Nah, di sini ada beberapa mitigasi resiko dari operasional ya, dari SDM. Dengan mitigasi resikonya bahwa kesalahan produk custom, lalu ada keterlambatan pesanan, kualitas produk yang tidak konsisten, kerusakan bahan baku, ketergantungan proses manual gitu kan. Dengan strategi mitigasinya kita bisa pencatatan pesanan detail dan konfirmasi ulang ke konsumen ya agar tidak ada kesalahan. Lalu ada pembagian tugas produksi yang lebih jelas. Lalu ada pengecekan kualitas sebelum packing dan pengiriman.
Nah, lalu ada pemisahan area produksi dan penyimpanan agar tidak rusak untuk bahan bakunya. Lalu pembuatan SOP sederhana untuk produksinya dengan mitigasi resiko yang diusulkan bersifat realistis dan sesuai dengan kondisi UMKM yang ada di Anissa Toy. Strategi ini tidak membutuhkan investasi besar, namun dapat membantu mengurangi risiko operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, lalu ada mitigasi risiko SDM. Nah, kita bisa lihat semua tabel-tabelnya di sini. Ya. Nah, mitigasi risiko SDM ini yang diusulkan menekankan pada peningkatan komunikasi, pengawasan, dan pembagian keterampilan secara sederhana. Strategi ini relatif mudah diterapkan oleh UMKM Anissa Toy tanpa memerlukan biaya yang besar. Nah, lalu ada mitigasi risiko pemasaran, yang dimana kita harus menggunakan media sosial agar promosinya tidak terbatas gitu kan, karena di sini kan risikonya pemasaran kita promosinya terbatas karena tidak adanya media sosial atau media digitalnya. Lalu ada membuka toko di marketplace, terus membuat program promosi yang sederhana, pembuatan identitas merek, lalu membuat katalog produk online. Nah, untuk mitigasi risiko pemasaran ini lebih tepatnya kita ke perubahan pemasaran digital. Nah, lalu ada mitigasi risiko keuangan. Nah, yang dimana kita bisa dengan strategi mitigasi, yaitu kita yang pertama dengan penyesuaian harga dan efisiensi biaya agar tidak terjadi margin yang menurun. Lalu ada keterbatasan modal risikonya tuh. Dengan strategi mitigasinya, perencanaan keuangan yang sederhana. Lalu ada arus kas yang tidak stabil. Di situ kita harus mengatur jadwal pembayaran karena kita tidak tahu dan tidak konsisten untuk pesanan dan pengiriman kita. Kita tidak tahu bahwa di bulan ini akan banyak pesanan atau tidaknya. Makanya kita sangat butuh untuk pengaturan jadwal dan kontrol. Lalu untuk biaya produksi yang naik, nah kita harus kontrol penggunaan bahan bakunya biar kita bisa meminimalisir gitu. Nah, lalu ada pencatatan sederhana atau pencatatan dengan strategi pencatatan keuangan yang rutin. Nah, lalu mitigasi risiko keuangan difokuskan pada peningkatan disiplin pengelolaan keuangan tanpa memerlukan sistem yang rumit. Pencatatan keuangan sederhana namun rutin dapat membantu pemilik usaha dalam memantau kondisi keuangan secara baik. Nah, di sini ada mitigasi risiko hukum dan kepatuhannya ya. Mungkin yang kita tahu tadi untuk hukumnya tuh ada di SNI dan label SNI dan NIB tadi kan. Nah, perizinan usaha itu kita harus pemantauan masa berlaku izin, karena yang saya tahu tuh SNI itu per 5 tahun gitu kalau tidak salah. Nah, lalu standar SNI kita harus mengontrol kualitas produk secara rutin agar tidak adanya penurunan kualitas dari standar SNI tersebut. Nah, lalu ada komplain konsumen, yaitu penanganan keluhan dengan secara cepat. Lalu ada informasi produk, pencantuman informasi produk. Ada kepatuhan regulasi dengan kita mengikuti sosialisasi UMKM yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, lalu ada mitigasi risiko hukum yang difokuskan pada upaya preventif melalui pemantauan legalitas dan peningkatan kualitas produk. Dengan langkah sederhana namun konsisten, risiko hukum dapat ditekan pada tingkat yang paling rendah ya. Nah, mitigasi risiko ya, strategi mitigasi risiko ini ya disarankan mengikuti penyusunan SOP, peningkatan komunikasi briefing kepada pegawai, pemanfaatan pemasaran digital dan marketplace, serta penerapan pencatatan keuangan yang sederhana. Nah, baik, kita sudah di ujung materi, yaitu di sini ada kesimpulan ya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa risiko operasional dan risiko pasar merupakan risiko utama yang dihadapi oleh UMKM Anissa Toy. Penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 membantu UMKM dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko usaha secara sistematis. Mitigasi risiko yang realistis diharapkan
mampu meningkatkan keberlanjutan usaha Satoy. Baik, terima kasih atas perhatiannya.